Halo semuanya, selamat datang di video ini ya. Perkenalkan, nama saya adalah Syafira Ramadhani Erdianti, NIM 258. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu psikologi forensik. Jadi, apa sih psikologi forensik? Mari kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menunjukkan foto-foto berita atau wawancara mengenai psikologi forensik nih. Di sini sudah terdapat foto-foto berita atau wawancara mengenai psikologi forensik. Yang pertama yaitu oleh Reza Indragiri Amriel, seorang pengamat psikologi forensik. Berita kedua yaitu psikologi forensik sanksi putri alami pelecehan. Yang ketiga yaitu berita tentang analisis ahli psikologi forensik soal kasus Dante. Nah, kasus ini sangat viral kan? Dan berbagai berita-berita lainnya. Oke, langsung kita mulai ke pembahasan tentang psikologi forensik ya. Psikologi forensik adalah cabang dari psikologi yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip psikologis dalam konteks hukum dan kriminal. Ini mencakup berbagai bidang loh, seperti penyelidikan kejahatan, penilaian kesehatan mental, dan kesaksian ahli di pengadilan. Psikologi forensik memiliki beberapa peran penting. Salah satu peran utama mereka adalah melakukan evaluasi mental terhadap tersangka. Mereka menilai apakah seseorang kompeten untuk diadili atau apakah mereka memahami perbuatan mereka saat melakukan kejahatan. Ini disebut penilaian kapasitas mental atau kompetensi. Selain itu, psikolog forensik juga memberikan kesaksian ahli di pengadilan. Mereka membantu hakim dan juri memahami aspek-aspek psikologis dari kasus yang sedang diadili. Misalnya, mereka bisa menjelaskan gangguan mental yang mungkin mempengaruhi perilaku terdakwa. Psikolog forensik juga bekerja dengan korban kejahatan. Mereka memberikan dukungan emosional dan membantu proses penyembuhan. Misalnya lagi nih, dalam kasus kekerasan rumah tangga atau pelecehan seksual, psikolog forensik dapat memberikan terapi kepada korban untuk membantu mereka pulih dari traumanya. Salah satu aspek menarik dari psikologi forensik adalah analisis profil kriminal. Psikolog forensik menganalisis pola perilaku kriminal untuk membantu penegak hukum mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan. Mereka mencoba memahami motif dan karakteristik pelaku berdasarkan bukti yang ada. Tentu saja, pekerjaan ini penuh tantangan. Psikolog forensik harus menjaga objektivitas dan menghindari bias. Mereka juga harus memastikan bahwa evaluasi dan kesaksian yang mereka berikan didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat. Selain itu, mereka sering bekerja dalam situasi yang penuh tekanan, seperti kasus kriminal serius atau ketika berhadapan dengan pelaku yang berbahaya. Untuk menjadi psikolog forensik, seseorang harus memiliki pendidikan dan pelatihan yang tepat loh. Ini biasanya melibatkan gelar sarjana dalam psikologi, diikuti oleh gelar master atau doktor dalam psikologi forensik. Selain itu, pengalaman praktis di bidang hukum atau penegakan hukum juga sangat berharga. Bidang psikologi forensik terus berkembang seiring dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, penggunaan teknologi neuroimaging untuk memahami otak kriminal, atau penerapan algoritma kecerdasan buatan untuk menganalisis data kejahatan. Masa depan psikologi forensik sangat menjanjikan dan akan terus berperan penting dalam sistem peradilan. Jadi, itulah sekilas tentang psikologi forensik. Sebuah bidang yang dimana bidang ini menarik dan sangat penting dalam sistem peradilan kita.
Jika kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut atau bahkan mengejar karir di bidang ini sangat bagus loh. Dan ada banyak sumber daya dan program pendidikan yang tersedia. Di sini saya akan menunjukkan salah satu wawancara psikologi forensik. Tonton terus ya. Sampai saat ini masih berlangsung. Sejumlah saksi ahli pun didatangkan untuk dimintai keterangan, termasuk saksi ahli psikologi forensik. Dan kami akan bahas bagaimana ilmu psikologi forensik menjelaskan sebuah fakta dalam kasus pembunuhan. Kami akan bahas malam ini bersama Reni Kusumawardani, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Halo, selamat malam Ibu Reni. Selamat malam Mbak Dea. Iya Ibu Reni, dari saksi-saksi ahli yang dihadirkan di sana, salah satunya adalah ahli psikologi forensik. Ini masyarakat awam tentunya menyaksikan persidangan dengan melihat berbagai aspek disiplin ilmu yang digunakan untuk meyakinkan majelis hakim soal fakta-fakta di persidangan. Kalau kita bicara spesifik ilmu psikologi forensik, ini kan digunakan pada awal tahun 1930-an untuk kasus bunuh diri, dan di 2022 ilmu ini juga dipakai untuk kasus dugaan pembunuhan. Bagaimana orang awam memahami penggunaan ilmu psikologi forensik untuk menguak sebuah kasus pembunuhan, Bu Reni? Iya, sebetulnya sejak tahun 1896 ya Mbak ya, pertama kali ahli psikologi forensik itu dihadirkan di dalam sebuah persidangan di Amerika. Kemudian ada tahun 1923, berlanjut lagi pada waktu Perang Dunia itu memang naik turun ya. Lalu tahun 1958 itu tentang peristiwa bunuh diri. Lalu juga perkembangan pesat ya, tahun 1960, 2001 baru ada divisi khusus di Asosiasi Psikologi di Amerika untuk psikologi forensik. Di Indonesia sendiri 2007 Mbak, dimulai adanya Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah mengenai ilmu psikologi ini gimana sih gitu ya penggunaan ilmu psikologi ini untuk menguak kasus pembunuhan, seperti yang juga sudah saya sampaikan di persidangan bahwa ada 4 pilar inti pengukuran atau proses assessment yang bisa dilakukan untuk mengungkap satu peristiwa pidana tertentu ya pada saat ilmu psikologi ini diterapkan di dalam hukum. Jadi yang pertama kami melakukan tentunya proses wawancara investigasi, wawancara klinis juga, kemudian juga kami melakukan observasi yang terstruktur, di samping ada baterai tes. Dengan baterai tes itu berarti serangkaian alat tes psikologi yang tidak hanya tunggal yang diberikan kepada orang-orang yang bisa kami lakukan pemeriksaannya terkait dengan perkara tersebut. Begitu yang kami lakukan, Mbak. Jadi ada multimetode ya, yang setelah itu dianalisis menggunakan teori-teori psikologi terkait juga dengan hasil-hasil penelitian yang terkini untuk bisa kemudian menafsirkan atau menginterpretasi hasil dari pemeriksaan tersebut agar membantu membuat terang ya dari perspektif psikologi untuk satu perkara termasuk pembunuhan. Tadi Bu Reni menjelaskan bahwa sebenarnya di tahun 1800-an sudah digunakan, kemudian di Amerika ini juga menjadi pertimbangan majelis hakim atau juri dalam menentukan sikap, dan 2007 Indonesia juga menggunakan disiplin ilmu ini. Kalau dalam kasus Yosua, ini korban meninggal dunia, dugaannya ini tidak hanya dilakukan satu pelaku. Apakah kalau dari hasil analisis psikologi forensik ini bisa memberikan informasi pendukung yang memadai bagi majelis hakim? Ya, kalau pertanyaannya bisa atau tidak, Mbak, itu tadi adalah sekilas video wawancara. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.